Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya coba untuk mengenalkan aplikasi untuk administrasi pembelajaran ya. Ini dari sisi user dosen. Yang dimana di sini nanti ada fitur yang sering diakses oleh dosen, yaitu absensi, jurnal, dan juga penilaian. Oke, pertama kita login dulu. Masukkan user, kemudian passwordnya. Oke, login. Nah, di sini di halaman utama atau dashboard ya, di sini ada beberapa fitur, yaitu ada menu yang sering digunakan, yaitu untuk mengakses data perkuliahan, kemudian nilai, kemudian skripsi mahasiswa ya. Kemudian di bawahnya di sini ada kalender. Nah, biasanya kalender ini sebagai patokan atau sebagai dasar proses pembelajaran ya. Jadi misalkan mulai pembelajaran itu kapan, gitu ya. Kemudian UTS kapan, UAS kapan, dan seterusnya. Nah, ini nanti akan diinput oleh bagian akademik, ya, bagian akademik, di mana bagian akademik ini mempunyai hak dan kewajiban untuk menginformasikan kalender akademik. Oke. Kemudian di sini juga ada fitur untuk melihat siapa saja yang login, ya, yang sudah melakukan akses ke sistem akademik ini. Akses terakhir masuk sistem akademik. Oke, kemudian kita coba masuk perkuliahan. Nah, di sini kenapa ada tombol besar? Karena ini adalah halaman yang sering diakses, sehingga di sini ditampilkan di dashboard untuk memudahkan dalam mengakses. Walaupun sebenarnya di sebelah kanan ini juga ada fiturnya, yaitu menu yang digunakan untuk mengakses dari berbagai halaman yang ada di sistem akademik ini. Oke, kita masuk kuliah aktif. Nah, di mana di kuliah aktif ini adalah adanya jadwal kuliah yang diampu oleh dosen tersebut ya, dosen yang login ini. Di sini ada beberapa mata kuliah, kemudian ada juga mata kuliah yang digabung ya, seperti ini. Jadi ada 2 kelas yang digabung menjadi satu. Ini maksudnya apa? Ya sebenarnya ada 2 kelas ya. Di sini contohnya kelas B, tapi angkatannya 2002 dan kelas B angkatan 2025. Nah, ini ada mahasiswa yang angkatan 2022 ini mengambil materi atau mata kuliah literasi digital. Kemudian untuk yang angkatan 2025 juga ada. Nah, karena ini jumlahnya itu masih diharuskan dalam satu kelas, maka ini digabung. Ini yang menggabung siapa? Yaitu ketua program studi ya, yang punya akses untuk mengelola kelas aktif. Oke, di sini bisa kita melihat beberapa data ya. Nah, di sini ada cetak jurnal, absensi, dan nilai. Ini biasanya digunakan untuk mengakses data dan mendownload data terkait dengan jurnal, absensi, dan nilai untuk laporan kinerja dosen ya di BKD biasanya. Nah, ini kita bisa melihat. Nah, ini jurnal, kemudian absensi, kemudian nilai. Ya, seperti ini. Ini bisa di-download dengan tombol download ini. Ini bisa diambil. Semua ya, jurnal, absensi, dan nilai juga. Oke. Kemudian, nah, di sebelah kanannya ada RPS. Jadi rencana pembelajaran semester. Ini adalah fitur untuk mengupload RPS yang akan dijalankan, perkuliahannya akan dijalankan selama 1 semester.
Jadi dosen itu punya hak untuk mengupload, punya kewajiban ya, mengupload RPS-nya. Di mana kalau sudah upload nanti harus diverifikasi oleh prodi, apakah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah nanti ada tampilan seperti ini, RPS oke gitu ya. Kemudian lihat PDF. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian, nah ini input jurnal kuliah. Ini akan muncul apabila si dosen itu sudah mengupload RPS dan sudah diverifikasi. Ini akan muncul. Kalau belum, ini tidak bisa diakses ya, untuk jurnal kuliah ini tidak bisa diakses. Karena memang jurnal itu akan akan berlaku apabila sudah ada RPS, seperti itu. Oke, klik. Nah, ini adalah jurnalnya, di mana bisa menambahkan jurnal. Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti pertemuannya itu ada 16 sesuai dengan ketentuan dari dikti ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi di sini kenapa ada ini? Sudah ada. Ini artinya apa? Pertemuan 1 dan 2 itu sudah diisi. Nah, di sini 1, 2 sudah ada, sehingga tidak bisa ditambahkan pertemuan yang sama, seperti itu. Kemudian tanggalnya bisa di-set tanggal berapa untuk perkuliahannya. Kemudian jamnya, nah ini jam berapa, misalkan jam 8.00, nah seperti ini. Kemudian selesai jam berapa, misalkan jam 10, berarti di sini kita cari jam 10.00. Oke, kemudian CPMK, CPMK ini adalah dasar atau dasar dari mengajar di pertemuan tersebut ya. Jadi CPMK berapa gitu. Nah, ini diisi apa? CPMK misalkan 1 gitu. Kemudian deskripsinya ditulis di sini seperti contoh ini. Jadi nanti yang disampaikan itu ya harus sesuai dengan CPMK di sini. Kemudian materi kuliah. Nah, materi kuliah itu bisa diisikan di sini. Nah, tapi kok ini hanya kecil gitu ya areanya. Ini bisa dilebar seperti ini ya. Diperlebar seperti ini. Atau bisa dibuat lebar 1 halaman. Nah, seperti ini bisa gitu. Jadi fleksibel. Kemudian metode pembelajaran. Ini bisa diisi seperti contoh ini, misalkan ceramah, praktek, kuis, diskusi, dan seterusnya. Nah, kemudian tugas. Nah, tugas ini sifatnya opsional ya. Jadi bisa diisi dan juga bisa dikosongkan. Tergantung dari si dosen itu memberi tugas atau tidak. Nah, kemudian bawahnya aktif dilihat mahasiswa. Nah, ini defaultnya tercontreng ya. Artinya apa? Untuk jurnal ini tampil di usernya mahasiswa ya, user yang diakses oleh mahasiswa. Kemudian mahasiswa bisa absen. Nah, kadang dosen menginginkan ini hanya bisa diabsen oleh dosen gitu ya. Jadi hanya dosen yang mengabsen gitu. Tapi juga bisa di sini kalau dicentrang seperti ini berarti mahasiswa bisa absen mandiri gitu. Jadi masuk usernya mahasiswa kemudian melakukan absen sendiri secara mandiri. Ini untuk pengaturannya di sini ini. Oke, baik. Kemudian absensi sekarang. Kita coba masuk di absensi. Nah, di sini yang kita absenkan berapa gitu. Pertemuan yang keberapa gitu. Misalkan yang kedua ya. Absensi.
klik, nah seperti ini. Nah caranya bagaimana? Kita cukup memilih absensi, ya, pilihan absensi yang ada di sini berdasarkan nama yang kita absenkan. Misalkan di sini nomor 2, ini, mahasiswa ini kita, absen. Misalkan, oh dia masuk gitu ya, kita pilih, klik, nah gitu. Nanti otomatis akan terupdate sendiri ya. Jadi di sini untuk absennya itu tidak diklik kirim gitu enggak, tapi nanti pada saat, dosen itu memilih, jadi seperti ini, pilih hadir, klik, nah ada update berhasil, kemudian di keterangan itu muncul hadir. Ini datanya sudah tersimpan, jadi tidak perlu, klik tombol simpan yang biasanya di bawah itu tidak. Jadi ini sudah, live ya, real time gitu, klik hadir. Nah seperti ini berarti langsung tersimpan, dia dinyatakan hadir. Oke, seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat di mana? Lihat di sini, ya ini maaf ya, ini untuk jurnal tadi ya, seperti ini tampilannya jurnal. Oke, jadi tampilannya bisa lebih lebih, lebih nyeni gitu ya, jadi lebih bagus tampilannya. Kita juga bisa memberikan link seperti ini, walaupun di PDF ya, ini bisa jadi link, gitu. Oke, kemudian, kita kembali. Oke, kita lihat tadi absennya di jurnal ini ya, kemudian absensi. Nah, ini masuk ini, itu. Oke, itu terkait dengan absen. Nah, sekarang kita coba untuk input nilai. Input nilai bisa di link input nilai ini, atau juga bisa dari dashboard tadi, ya. Input nilai sama ya, masuknya ke input nilai. Ini untuk seperti tadi ya, sama untuk melihat jurnal, absensi, nilai. Oke, kemudian ini input nilai. Nah, seperti ini. Untuk input nilai juga sama seperti, absensi ya, jadi langsung tersimpan. Ini misalkan ya, kita lihat ini, untuk yang kedua sebagai contoh, baris kedua. Ini 00 semua, belum terisi. Kemudian perhatikan, untuk input nilainya itu ada 5 poin penilaian ya, ada keaktifan, tugas, UTS, proyek, kemudian UAS. Masing-masing punya beban beda-beda. 15%, 20% untuk tugas, UTS-nya 20, proyeknya 25%, kemudian UAS-nya 20%. Nah, misalkan kita isi ini, keaktifan itu kita isi misalkan 90. Oke, 90. Nah, ini akan dikalkulasi oleh, sistem, nanti akan muncul di sini. Untuk abjad ini, nilai abjadnya muncul di sini. Ini 90, kenapa tetap E? Karena belum terpenuhi, masih dinyatakan E. Karena ada perhitungan sekian sampai sekian, sekian sampai sekian, itu nilainya, grade-nya itu beda-beda. Oke, ini misalkan kita isi 100 misalkan. Kemudian di sini kita isi lagi misalkan 95. Nah, ini sudah terisi 3 bagian dengan nilai sekian ini, maka di sini sudah berubah D. Dan ini langsung tersimpan di sistem, ya. Nggak perlu diklik simpan gitu, nggak usah. Kemudian nih, misalkan saya isi nilai 95, otomatis berubah. B. Ini juga, misalkan 85. Nah, nilainya, walaupun di sini nilainya beda-beda, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya, nggak rata. Karena persentasenya itu menentukan jumlah totalnya dan juga grade-nya, maka otomatis di sini grade-nya itu mengikuti ketentuan grade nilai total dari satu mata kuliah ini, gitu. Nah, seperti itu. Ini sudah langsung tersimpan, jadi tidak usah tekan shift, langsung tersimpan. Coba kita lihat nih ya. Kita kembali lagi, kemudian kita lihat jurnal, nilai. Nah, ini datanya sudah
tersimpan. Oh, UAS 0, oke. Ini ada sesuatu yang belum tersimpan ya, nanti kita cek. Oh, maaf, belum di-refresh ya. Oke, nilai. Oke, ini kita cek lagi nanti ya. Oke, saya kira itu. Oh ya, terakhir pada saat kita menggunakan sistem jangan lupa terakhir di logout. Oke, terima kasih. Ada masukan silahkan dituliskan di komentar, mungkin lebih baik seperti apa gitu ya. Nah, masukan Anda adalah salah satu support untuk menyempurnakan sebuah sistem. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.